Math is super easy. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar SPLTV, Sistem Persamaan Linier 3 Variabel, tentang jenis homogen dan non-homogen, yaitu materi bab 3 subbab 2 Matematika Wajib kelas 10. Tentunya bersama Bapak Tito Nurdianto, SPD GR. Sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu sistem persamaan linier dengan 3 variabel yang diberikan. Bentuk umum sistem persamaan linier dengan 3 variabel X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Dengan ketentuan dan syarat A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, X, Y, dan Z bilangan real, dan A1, B1, dan C1 tidak sekaligus ketiganya 0, dan A2, B2, C2 tidak sekaligus ketiganya 0, dan A3, B3, dan C3 tidak sekaligus ketiganya 0. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode eliminasi substitusi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui tentang SPLTV jenis homogen dan non-homogen. Nah, himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 3 variabel adalah suatu himpunan semua pasangan terurut X, Y, dan Z yang memenuhi sistem tersebut. SPLTV terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. SPLTV jenis homogen. Ciri-cirinya: A. Apabila SPLTV tersebut memiliki suku konstan setiap persamaannya adalah 0. Jadi konstantanya semuanya 0. B. Grafik SPLTV adalah berhimpit. Jadi grafiknya berhimpit. Yang kedua adalah SPLTV jenis non-homogen. Ciri-cirinya: apabila SPLTV memiliki suku konstan setiap persamaannya tidak semuanya 0. Jadi ada yang 0, ada yang tidak. Kemudian grafik SPLTV-nya tidak berhimpit. Ya, itu jenis SPLTV jenis homogen dan non-homogen. SPLTV jenis homogen ada yang trivial dan ada yang non-trivial. Jenis SPLTV yang jenis homogen yaitu apabila suku konstan setiap persamaannya adalah 0. Ya, semuanya 0. Kita bisa lihat kalau SPLTV homogen ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, homogen yang trivial. Homogen yang trivial apabila himpunan penyelesaian suatu SPLTV semuanya 0. Jadi X, Y, dan Z 0 semua. Jadi HP-nya 0 semua. Kita katakan trivial. Untuk yang kedua, jenis homogen yang non-trivial, yaitu apabila himpunan penyelesaian suatu SPLTV tidak semuanya 0, sehingga memiliki lebih dari satu penyelesaian. Ya, kita akan lihat contoh sebagai berikut. Contoh 1. Diberikan persamaan-persamaan di bawah ini, yaitu ada dua persamaan, ada dua SPLTV, yang pertama X min 3Y plus Z sama dengan min 1, yang kedua 5X plus Y min Z sama dengan 5, 8X min 6Y min Z sama dengan 1. Kemudian SPLTV yang kedua, 2X plus 3Y plus 5Z sama dengan 0, 4X plus 6Z plus 6Y plus 10Z sama dengan 0, 8X plus 12Y plus 15Z sama dengan 0. Coba kita analisis apakah SPLTV yang 1 dan 2 termasuk homogen atau non-homogen. Nah, bagaimana sistem penyelesaiannya? Apakah termasuk penyelesaian trivial atau non-trivial? Kita bahas satu persatu. Contoh soal yang nomor pertama, persamaannya yaitu ini. Ya, ini persamaannya. Coba kita bisa lihat. Apakah SPLTV ini SPLTV yang jenis homogen atau non-homogen? Sudah jelas terlihat.
Ya, ini jelas terlihat konstantanya min 1, 5, 1. Ketika konstantanya tidak semuanya 0, maka disebut jenis non-homogen. Karena SPLTV memiliki suku konstan setiap persamaannya tidak semuanya 0. Yang persamaan 1 min 1, persamaan 2 konstantanya 5, persamaan 3 konstantanya 1. Ini jelas non-homogen. Kalau kita sudah tahu SPLTV termasuk jenis non-homogen, maka dia tidak termasuk trivial ataupun non-trivial. Bagaimana? Paham? Nah, kita lanjut soal yang kedua. Contoh soal nomor kedua, persamaannya adalah ini. Ya, ini persamaannya. Sudah jelas kita bisa katakan bahwa SPLTV ini adalah jenis homogen. Kenapa? Karena memiliki suku konstanta yang setiap persamaannya 0 nih. Persamaan 1 konstantanya 0, persamaan 2 konstantanya 0, persamaan 3 konstantanya 0. Nah, hal ini disebut jenis homogen. Bagaimana dengan non-trivial dan trivialnya? Nah, SPLTV di atas termasuk jenis homogen yang non-trivial. Hal ini dikarenakan himpunan penyelesaian SPLTV-nya tidak semuanya 0. Sehingga kita dapat katakan memiliki lebih dari satu penyelesaian dan grafiknya jelas berhimpit. Kita akan seharusnya menentukan berapa nilai X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Ketika tidak semuanya 0, maka himpunan penyelesaiannya ketika kita dapat tidak sama dengan 0, semuanya tidak sama dengan 0, maka bisa kita katakan non-trivial, sehingga dia akan memiliki lebih dari satu penyelesaian. Nah, triknya yang bisa saya berikan ketika dia jenis homogen dan homogen yang non-trivial, kita bisa lihat dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk persamaan 1, 2x plus 3y plus 5z sama dengan 0. Persamaan kedua ini kan 5x plus 6y plus 10z sama dengan 0. Ketika kita semuanya bagi 2, 4 dibagi 2, 2x, 6y dibagi 2, 3y, 10z dibagi 2, 5z, ternyata sama dengan persamaan 1. Kemudian, persamaan yang ketiga, 8x dibagi 4, 2x, 12y dibagi 4, 3y, 20z dibagi 4, 5z sama dengan 0. Ketika kita dibagi, disederhanakan semua persamaannya sama dengan persamaan pertama. Sehingga kita dapat katakan bahwa grafiknya pasti akan berhimpit dan memiliki banyak penyelesaian. Ya. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan dikerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2 di buku latihan masing-masing. Analisis apakah SPLTV tersebut homogen atau non-homogen, dan bagaimana himpunan penyelesaiannya, apakah termasuk SPLTV dengan penyelesaian trivial atau non-trivial. Ya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya ya. Math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.